Simpan air mata palsumu, aku jijik melihat wanita miskin sepertimu. Itu bentakan suamiku saat mengusirku di tengah hujan. Dia pikir aku hanyalah benalu tak berharga. Namun hari ini, di ruang sidang, wajah sombongnya berubah pucat pasi. Seluruh ruangan menahan napas ketika seorang konglomerat paling ditakuti melangkah masuk, merangkulku, dan berbisik dingin kepada suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting piring beradu dengan wastafel terdengar nyaring di dapur yang luas itu. Bukan karena kecerobohan, melainkan karena tangan Amira, Titi Kamal, mulai gemetar menahan lelah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sementara penghuni rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan itu masih terlelap dalam selimut sutra mereka, Amira sudah bangun sejak pukul 3. Ia bukan pembantu. Secara hukum dan agama, ia adalah istri sah dari Raka Pradana, Roger Danuarta, pewaris tunggal keluarga Pradana yang terhormat. Namun, realitanya jauh berbeda. Amira, astaga, kamu ini kerjaannya lambat sekali, sih? Suara melengking itu memecah kesunyian pagi. Amira tersentak, nyaris menjatuhkan gelas kristal di tangannya. Di ambang pintu dapur, berdiri Bu Ratna, Elma Teana. Wanita parubaya itu sudah rapi dengan baju senam mahalnya, wajahnya dipoles make-up tipis namun tatapannya tajam menghunus. Maaf, Bu. Tadi Amira harus menyetrika kemeja Mas Raka dulu sebelum mencuci piring. Jawab Amira pelan, matanya menunduk. Ia tahu, menatap mata mertuanya hanya akan dianggap sebagai tantangan. Alasan. Bu Ratna melangkah masuk, suara sandal rumahnya terdengar mengintimidasi di lantai marmer. Ia menunjuk tumpukan bahan makanan di meja. Nanti malam ada tamu penting. Bella mau datang makan malam. Saya mau kamu masak beef Wellington dan zupa sop. Jangan sampai rasanya kampungan seperti lidah kamu. Ingat, Bella itu wanita berkelas. Beda sama kamu yang cuma tahu sambal terasi. Amira menghela napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. Baik, Bu. Nanti Amira siapkan. Dan satu lagi, Bu Ratna mendekatkan wajahnya ke arah Amira, telunjuknya menoyor pelan dahi menantunya itu. Pas makan malam nanti, kamu gak usah ikut duduk di meja makan. Kamu layani saja kami. Baju kamu itu, lusuh. Bikin malu kalau dilihat Bella. Dia itu investor potensial buat perusahaan Raka yang lagi goyah. Jangan sampai mata dia sakit lihat penampilan kamu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna berbalik dan melenggang pergi. Meninggalkan Amira yang mematung. Air mata yang nyaris jatuh, buru-buru ia hapus dengan punggung tangan yang kasar, karena terlalu sering terkena sabun cuci. Sabar, Amira, batinnya menguatkan diri. Kamu yang memilih jalan ini. Kamu yang ingin tahu apakah ada laki-laki yang tulus mencintaimu tanpa melihat siapa ayahmu. Pukul 7 pagi, Raka turun ke ruang makan. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas abu-abu, namun wajahnya terlihat kusut. Perusahaan konstruksi warisan almarhum ayahnya sedang dalam masalah besar. Utang menumpuk, dan proyek-proyek besar macet. Pagi, Mas, sapa Amira lembut seraya menuangkan kopi hitam tanpa gula kesukaan suaminya. Raka hanya bergumam, matanya terpaku pada layar ponsel. Tidak ada senyum, tidak ada kecupan di kening seperti 2 tahun lalu saat mereka baru menikah. Mas, nanti malam katanya Mbak Bella mau datang? Tanya Amira hati-hati. Raka berhenti menggulir layar ponselnya. Ia menatap Amira dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan iritasi. Iya. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak. Mas, cuma, Ibu bilang aku nggak boleh ikut makan di meja. Aku harus melayani kalian saja. Hening sejenak. Amira berharap Raka akan marah. Ia berharap suaminya akan membela kehormatannya dan berkata, tidak, kamu istriku, kamu duduk di sampingku. Namun, harapan itu hancur ketika Raka menyesap kopinya dan berkata datar, ya sudah, turuti saja kata Mama. Bella itu penting buat perusahaan. Mir, aku nggak mau mood Mama atau Bella rusak gara-gara hal sepele. Lagian, baju kamu memang nggak ada yang pantas buat acara formal, kan?
Hati Amira mencelos. Sakitnya bukan karena ia harus jadi pelayan, tapi karena suaminya sendiri yang mengiyakan penghinaan itu. Iya, Mas. Aku ngerti, jawab Amira, suaranya tercekat. Ia berbalik menuju dapur, menyembunyikan luka yang mulai bernanah di hatinya. Di balik dinding dapur, ia meremas kain lap erat-erat. 2 tahun aku bersabar, Mas. Apakah ini balasan atas ketulusanku? Malam itu, kediaman keluarga Pradana terang benderang. Lampu kristal di ruang tengah dinyalakan semua, memberikan kesan mewah yang dipaksakan. Aroma masakan western buatan Amira menguar memenuhi ruangan, menggugah selera siapa saja. Namun, bagi Amira, aroma itu memuakan. Bel pintu berbunyi. Bu Ratna yang sejak tadi duduk gelisah langsung berdiri dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Itu pasti Bella. Raka, ayo sambut, perintah Bu Ratna. Pintu terbuka. Sosok Bella, Kat Meriska, berdiri di sana bak model yang baru turun dari catwalk. Ia mengenakan dress merah marun selutut yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Tas tangan bermerek seharga motor baru menggelantung di lengannya. Wangi parfum mahal langsung menyeruak masuk, mengalahkan aroma masakan Amira. Selamat malam, Tante Ratna. Mas Raka, sapa Bella dengan suara manja yang renyah. Ia mencium pipi kanan kiri Bu Ratna, lalu beralih ke Raka. Tatapannya pada Raka sedikit lebih lama, dan senyumnya terlalu manis untuk sekadar rekan bisnis. Malam, Bel. Masuk, masuk, Raka mempersilakan, wajahnya tampak sedikit lebih cerah dibanding tadi pagi. Mereka duduk di ruang makan. Meja sudah tertata rapi ala fine dining. Amira keluar dari dapur membawa nampan berisi hidangan pembuka. Ia mengenakan seragam hitam putih sederhana, bekas seragam pembantu lama yang sudah berhenti. Bu Ratna yang menyuruhnya memakai itu. Saat Amira meletakkan piring di depan Bella, wanita itu menatap Amira dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Oh, ini istri kamu, Mas Raka? Tanya Bella, seolah-olah ia melihat noda kotoran di taplak meja putih. Siapa namanya? Amira ya? Rajin banget ya, kayak cleaning service di kantor aku. Bu Ratna tertawa renyah, seakan itu lelucon paling lucu sedunia. Ah, Bella bisa aja. Ya begitulah, Amira ini memang asalnya dari desa. Jadi dia lebih luas di dapur daripada di ruang tamu. Maklum, skillnya cuma itu. Amira merasakan wajahnya panas. Ia melirik Raka, berharap suaminya mengatakan sesuatu. Tapi Raka sibuk memotong dagingnya, menghindari tatapan mata Amira. Masakan ini, siapa yang buat? Tanya Bella setelah mencicipi satu suap. Amira yang buat, Mbak, jawab Amira pelan. Bella meletakkan sendoknya dengan bunyi, klanting, yang cukup keras. Ia mengambil tisu dan mengelap bibirnya dengan gaya berlebihan. Lumayan sih. Tapi bumbunya kurang nendang. Kurang truffle oil kayaknya. Tapi ya wajar sih, lidah orang kampung kan beda palatenya sama kita. Makasih ya, Mbak Amira. Boleh minta tolong ambilin air es? Yang dingin banget. Amira mengepal tangannya di balik nampan. Penghinaan ini sudah keterlaluan. Bukan soal masakan, tapi soal harga diri. Namun, ia ingat janjinya pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lagi. Ia mengangguk kaku dan kembali ke dapur. Dari balik sekat ruangan, Amira bisa mendengar percakapan mereka yang semakin menyakitkan. Tante beruntung banget kalau punya menantu kayak Bella. Puji Bu Ratna lantang, sengaja agar terdengar sampai dapur. Pintar, cantik, kaya, punya koneksi bisnis luas. Nggak kayak yang di belakang itu, cuma bisa ngabisin beras. Ah tante bisa aja. Suara Bella terdengar merendah tapi bangga. Aku dengar perusahaan Mas Raka butuh suntikan dana segar sekitar 5 miliar ya buat proyek jembatan itu. Kebetulan papaku lagi cari tempat investasi. Kalau Mas Raka mau, aku bisa atur. Suara Raka terdengar antusias, nada putus asa terselip di sana. Serius, Bel? Itu bakal nyelamatin perusahaan banget. Syaratnya apa? Hening sejenak. Amira menajamkan pendengarannya di dapur. Syaratnya gampang kok. Suara Bella terdengar menggoda. Aku cuma mau partner yang available secara total. Aku nggak suka kerja sama orang yang pikirannya bercabang ke urusan rumah tangga yang toksik.
Maksud kamu? Tanya Raka. Pikirin aja sendiri, Mas, jawab Bella sambil tertawa kecil. Dada Amira sesak. Jelas sekali arah pembicaraan ini. Mereka sedang menawar harga dirinya, menawar status pernikahannya demi uang 5 miliar. Uang yang bagi Amira, atau lebih tepatnya bagi ayahnya, Tuan Baskara, hanyalah uang jajan bulanannya dulu sebelum ia memutuskan kabur dan menyamar. Amira menatap pantulan dirinya di jendela kaca dapur. Wanita dengan baju lusuh, tanpa perhiasan, wajah lelah tanpa make-up. Lihat aku, Raka, batinnya. Lihat aku baik-baik. Karena sebentar lagi, kamu tidak akan pernah bisa menjangkauku lagi. Seminggu setelah makan malam itu, suasana rumah semakin dingin. Raka semakin jarang pulang. Jika pulang, ia langsung tidur atau mengurung diri di ruang kerja. Bu Ratna semakin gencar meneror Amira dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak masuk akal, seperti menyuruhnya menyikat lantai garasi dengan sikat gigi atau mencuci gorden tebal dengan tangan. Pagi itu, suasana tegang terasa sejak matahari belum terbit. Bu Ratna berteriak histeris dari kamarnya di lantai 2. Maling! Ada maling di rumah ini. Amira yang sedang menyapu halaman depan, bergegas lari ke dalam. Raka yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang juga tampak kaget. Ada apa, Ma? Kenapa teriak-teriak? Tanya Raka panik. Bu Ratna berdiri di depan meja riasnya dengan wajah merah padam. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Kotak perhiasan beludru merah miliknya terbuka dan kosong. Cincin berlian Mama. Cincin warisan nenek kamu yang harganya 200 juta itu hilang. Padahal semalam Mama taruh di sini. Jerit Bu Ratna sambil menunjuk kotak kosong itu. Raka mengerutkan kening. Mama lupa taruh kali? Atau jatuh? Nggak mungkin. Mama ingat betul. Dan dari tadi pagi nggak ada orang asing masuk ke kamar ini kecuali. Mata Bu Ratna melotot tajam ke arah Amira yang berdiri di ambang pintu. Kecuali dia. Si pembantu yang kamu jadikan istri itu. Tadi subuh dia masuk sini buat nganter teh. Kan? Amira menggeleng cepat, jantungnya berdegup kencang. Demi Allah, Mas. Aku tadi masuk cuma taruh teh, terus keluar lagi. Aku nggak sentuh meja rias ibu. Alah, bohong. Bu Ratna merangsak maju, menjambak rambut Amira yang dikuncir kuda. Kamu pasti butuh uang kan buat kirim ke kampungmu yang miskin itu? Ngaku kamu. Ma. Sudah, Ma. Raka mencoba melerai, tapi setengah hati. Ia menatap Amira dengan tatapan curiga. Mir, jujur aja. Kalau kamu butuh uang, bilang. Jangan mencuri. Kata-kata Raka bagaikan petir di siang bolong bagi Amira. Suaminya sendiri menuduhnya. Mas Raka nuduh aku? Suara Amira bergetar hebat. 2 tahun kita nikah, Mas. Pernah aku ambil uang serupiah pun dari dompet kamu? Pernah aku minta barang mewah? Dan sekarang kamu percaya aku maling. Orang miskin kalau kepepet ya nalurinya maling. Sambar Bu Ratna. Raka, geledah kamarnya. Geledah tasnya. Dengan enggan namun patuh, Raka menarik tangan Amira kasar menuju kamar tamu di lantai bawah. Kamar yang ditempati Amira sejak sebulan terakhir karena Raka beralasan butuh ketenangan di kamar utama. Raka mengobrak-abrik lemari pakaian Amira. Baju-baju murah berhamburan ke lantai. Bu Ratna mengawasi dengan senyum licik yang tersembunyi. Raka mengambil tas kain kumal milik Amira, satu-satunya tas yang ia bawa saat pergi ke pasar. Raka menumpahkan isi tas itu ke kasur. Dompet kecil, HP jadul, catatan belanja, dan sebuah benda berkilau menggelinding keluar. Cincin berlian itu. Hening. Amira terbelalak, napasnya tercekat. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Itu nggak mungkin. Aku nggak pernah. Amira tergagap, air matanya tumpah. Dasar ular. Bu Ratna langsung menyambar cincin itu. Lihat kan, Raka? Lihat kelakuan istri pilihanmu ini? Masih mau kamu pertahanin dia? Dia ini kriminal. Dia mau merampok kita pelan-pelan. Raka menatap Amira dengan tatapan jijik yang belum pernah ia perlihatkan sebelumnya. Wajahnya merah pada menahan marah dan malu. Mir, aku nggak nyangka, desis Raka. Aku kasih kamu tumpangan hidup.
aku kasih kamu makan, ini balasan kamu. Mas, ini jebakan. Sumpah demi Tuhan, Mas, ibu pasti yang taruh di situ. Amira mencoba meraih tangan Raka, tapi ditepis kasar. Jaga mulut kamu, bentak Raka. Jangan bawa-bawa mama. Buktinya ada di tas kamu. Di sudut ruangan, Bu Ratna tersenyum puas. Skenarionya berjalan mulus. Bella sudah menjanjikan transferan dana hari ini, asalkan Raka sudah bersih dari istrinya. Dan ini adalah cara tercepat dan terkotor untuk menyingkirkan Amira. Panggil polisi, Raka. Penjarakan dia, hasut Bu Ratna. Amira mundur perlahan, punggungnya menabrak lemari. Ia melihat kedua orang di depannya itu bukan lagi sebagai keluarga. Mereka adalah monster. Kesabarannya, rasa hormatnya, dan cintanya pada Raka, detik itu juga menguap hilang tak berbekas. Suara guntur menggelegar di luar, seolah alam turut merasakan amarah yang memuncak di dalam rumah itu. Hujan mulai turun deras, memukul-mukul kaca jendela. Aku nggak akan lapor polisi, Ma, kata Raka dingin, matanya tak lepas dari Amira. Itu terlalu bagus buat dia. Biar dia rasakan kerasnya hidup di jalanan lagi. Raka berjalan menuju lemari, mengambil koper besar, dan mulai melempar asal baju-baju Amira ke dalamnya. Tidak dilipat, hanya dijejalkan seperti sampah. Mas, tolong dengerin aku dulu. Amira mencoba sekali lagi, suaranya parau karena tangis. Diam. Raka berbalik dan menampar pipi Amira. Plah. Suara tamparan itu begitu keras, hingga telinga Amira berdenging. Rasa perih menjalar di pipinya, tapi lebih perih lagi hatinya. Amira memegangi pipinya, menatap Raka dengan mata nanar. Tidak ada lagi sorot memohon di matanya. Yang ada kini hanya kekosongan. Raka menyeret koper itu keluar kamar, lalu melemparnya ke teras depan yang mulai basah terkena tempias hujan. Ia kembali masuk, mencengkeram lengan Amira dan menariknya paksa menuju pintu depan. Keluar kamu dari rumahku. Detik ini juga, teriak Raka. Bu Ratna berdiri di belakang Raka sambil bersedekap, wajahnya penuh kemenangan. Pergi sana. Jangan balik lagi kecuali kamu mau membusuk di penjara. Amira terhuyung saat didorong Raka hingga jatuh berlutut di lantai teras yang dingin. Hujan deras langsung membasahi tubuhnya. Baju tipisnya basah kuyup dalam sekejap. Ia mendongak, menatap Raka yang berdiri di ambang pintu, kering dan hangat, namun hatinya sekeras batu. Mas. Amira berucap lirih, bukan memohon, tapi memastikan. Kamu benar-benar mengusirku? Kamu lebih percaya skenario murahan ibumu daripada istrimu yang mendampingimu dari nol? Raka tertawa sinis. Ia menatap Amira dengan tatapan merendahkan, seolah melihat kotoran. Kalimat yang keluar dari mulutnya selanjutnya adalah kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya. Simpan air mata palsumu itu, aku jijik melihat wanita lemah dan miskin sepertimu. Bentak Raka, suaranya mengalahkan deru hujan. Kamu itu cuma beban. Wanita kampung yang gak tahu diuntung. Pergi. Dan tunggu surat ceraiku. Blam. Pintu jati tebal itu dibanting keras di depan wajah Amira. Suara kunci diputar terdengar jelas. Amira masih berlutut di sana selama beberapa detik. Hujan membasuh air matanya yang bercampur dengan rasa sakit. Tapi anehnya, setelah pintu itu tertutup, tangisnya berhenti. Ia perlahan bangkit berdiri. Ia tidak mengambil koper yang dilempar Raka. Ia membiarkan baju-baju murah itu di sana. Ia tidak membutuhkannya lagi. Ia berbalik, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi Amira yang lembut dan penurut. Sorot matanya kini tajam, dingin, dan mematikan. Baik, Raka, bisiknya pada angin malam yang menderu. Kamu menginginkan wanita berkelas dan kaya? Kamu akan melihat siapa sebenarnya yang miskin di sini. Amira melangkah menembus hujan, meninggalkan halaman rumah keluarga Pradana. Setiap langkahnya terasa berat namun pasti. Ia berjalan menuju gerbang kompleks, meninggalkan neraka yang selama ini ia sebut rumah. Amira berjalan kaki sejauh 2 kilometer di tengah hujan lebat. Tubuhnya menggigil kedinginan, bibirnya pucat membiru, tapi api di dadanya menghangatkannya.
Mobil-mobil mewah berlalu lalang menyipratkan air genangan ke tubuhnya, tapi ia tak peduli. Ia berhenti di sebuah warung pecel lele pinggir jalan yang sedang sepi. Penjualnya, seorang bapak tua, menatapnya iba. "Neng? Ya Allah, basah kuyup begitu. Habis kecopetan apa gimana?" tanya bapak itu khawatir. Amira menggeleng lemah, giginya bergemeretuk menahan dingin. "Pak, boleh saya pinjam HP-nya sebentar? HP saya rusak." "Oh, boleh, Neng. Silakan. Mau bapak buatin teh anget?" "Terima kasih, Pak." Dengan tangan gemetar, Amira menerima ponsel Android layar retak milik si bapak. Jari-jarinya yang kaku menekan serangkaian nomor yang sudah 2 tahun tidak ia hubungi, namun masih ia hafal di luar kepala. Nomor pribadi yang hanya diketahui segelintir orang di negeri ini. Tut, tut. Panggilan tersambung. "Halo?" Suara bariton yang berat dan berwibawa terdengar dari seberang. Suara yang sangat dirindukannya. Suara Ferry Salim, Tuan Baskara. Amira menarik napas panjang, menahan isak tangis yang ingin keluar. Ia harus kuat. "Papa." Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara kursi digeser dengan kasar dan nada panik yang jarang terdengar dari seorang konglomerat kelas kakap. "Amira? Putriku? Itu kamu? Nak? Astaga, kamu di mana? Papa sudah mencarimu kemana-mana. 2 tahun, Amira, 2 tahun kamu menghilang." Suara Tuan Baskara terdengar bergetar. "Papa benar?" Amira memejamkan matanya, membiarkan air hujan di wajahnya menetes ke lantai warung. Cinta tanpa logika itu bodoh. Laki-laki yang aku pilih dia gagal, Pak. Dia dan keluarganya menghinaku. Mereka membuangku seperti sampah karena mereka pikir aku miskin. Siapa mereka? Suara Baskara berubah menggelegar, nada marahnya begitu kental hingga Amira bisa membayangkan wajah ayahnya yang merah padam. "Katakan pada Papa, siapa yang berani menyakiti putri tunggal Baskara Group?" "Keluarga Pradana, Pak. Raka Pradana dan ibunya, Ratna." "Pradana?" Baskara menggeram, seolah sedang mengunyah nama itu. Perusahaan konstruksi kecil yang sedang sekarat itu? Berani-beraninya mereka? "Amira, kirimkan lokasimu sekarang, share location. Papa jemput sendiri. Papa akan bawa Julian dan tim pengamanan. Tidak usah bawa banyak orang, Pak. Cukup Papa dan Kak Julian. Aku ada di warung tenda dekat Simpang 5 Kemang. Tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Papa sampai dalam 15 menit. Bertahanlah, sayang." Sambungan terputus. Amira mengembalikan ponsel itu kepada bapak penjual pecel lele. "Sudah, Neng?" "Sudah, Pak. Terima kasih banyak." Amira duduk di bangku plastik panjang. Ia menatap jalanan basah. Dalam 15 menit, hidupnya akan kembali berputar. Cinderella yang diusir itu tidak akan menunggu pangeran datang membawa sepatu kaca. Tidak. Cinderella ini akan kembali sebagai ratu yang akan meruntuhkan istana pangeran bodoh itu hingga rata dengan tanah. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap, dikawal 2 SUV hitam besar, membelah hujan dan berhenti tepat di depan warung pecel lele yang sederhana itu. Lampu depannya yang tajam menyorot sosok Amira yang basah kuyup. Pintu penumpang belakang terbuka. Tuan Baskara melompat turun tanpa mempedulikan jas mahalnya yang terkena hujan. Ia berlari dan langsung memeluk putri semata wayangnya itu erat-erat. "Maafkan Papa, Nak. Maafkan Papa membiarkanmu menderita." Bisik Baskara sambil menangis. Di belakangnya, seorang pria muda tampan dengan setelan jas rapi memegang payung. Aliando Syarif, Julian, pengacara muda jenius kepercayaan keluarga, menatap Amira dengan tatapan pedih sekaligus lega. Amira melepaskan pelukan ayahnya. Ia menatap mata ayahnya lekat-lekat. "Papa, hentikan semua bantuan rahasia Papa ke perusahaan Raka. Cabut semua subsidi. Dan siapkan pengacara terbaik." Tuan Baskara mengusap air mata di pipi putrinya, lalu mengangguk tegas. "Apapun yang kamu mau, Nak. Mulai besok, matahari tidak akan terbit untuk keluarga Pradana." Amira tersenyum tipis. Dingin. Menakutkan. Permainan menyamar ini sudah selesai.
Sekarang waktunya penagihan. 3 minggu berlalu sejak malam pengusiran itu. Di kediaman keluarga Pradana, suasana tampak ceria, kontras dengan kondisi keuangan perusahaan Raka yang sebenarnya sedang berdarah-darah. Di ruang tamu, Bu Ratna, Elma Teana, sedang duduk santai sambil membolak-balik majalah Sosialita. Di hadapannya duduk Raka, Roger Danuarta, dan pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Pak Haryo yang terkenal licin namun tarifnya murah. Jadi, berkasnya sudah masuk pengadilan agama. Pak Haryo, tanya Bu Ratna antusias, seolah sedang menanyakan menu makan malam. Sudah, Bu Ratna. Panggilan sidang pertama akan dikirim minggu depan, jawab Pak Haryo sambil menyesap kopinya. Gugatannya solid. Kita pakai alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh perilaku istri yang tidak jujur. Ditambah lagi, kita punya bukti foto, barang curian, yang ditemukan di tasnya. Itu cukup untuk membuat hakim memutus cerai secara fair stake kalau dia tidak datang, atau setidaknya memenangkan kita telak soal harta gono gini. Lagi pula, apa yang mau dibagi? Dia tidak bawa apa-apa saat menikah. Raka terdiam. Ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Menggugat cerai adalah satu hal, tapi menjebloskan Amira ke penjara dengan tuduhan pencurian palsu rasanya terlalu kejam. "Ma, soal laporan polisi itu, apa nggak berlebihan?" tanya Raka ragu. "Maksudku, dia sudah pergi. Kita cerai saja sudah cukup, kan?" Bu Ratna membanting majalahnya ke meja. Matanya melotot. "Raka, kamu ini kenapa jadi lembek lagi? Ingat kata Bella. Bella mau investasi 5 miliar itu kalau status kamu bersih dan wanita itu nggak bisa balik lagi ganggu kita. Kalau cuma cerai, dia bisa saja nuntut harta gono gini atau bikin drama di media sosial. Kalau dia jadi tersangka pencurian, siapa yang mau percaya sama dia?" Raka mengusap wajahnya kasar. Bayangan wajah Bella yang cantik dan janji suntikan dana segar itu menari-nari di kepalanya. Perusahaannya butuh uang itu untuk membayar gaji karyawan yang sudah nunggak 2 bulan. "Oke, Ma. Terserah Mama," putus Raka akhirnya, mematikan sisa hati nuraninya. Siang itu, Bella, Kat Meriska, datang membawa makan siang. Ia terlihat semakin lengket dengan Bu Ratna. "Aku sudah dengar kabar baiknya, Mas," ucap Bella sambil merangkul lengan Raka. "Hebat. Kamu harus tegas. Laki-laki sukses itu harus didampingi wanita yang setara, bukan yang cuma bisa nyuci piring." "Makasih, Bel. Semua ini demi masa depan perusahaan," jawab Raka, mencoba tersenyum meski hatinya gelisah. "Oh ya, aku sudah atur media lo, Tante," kata Bella pada Bu Ratna dengan senyum licik. "Wartawan gosip langgananku bakal datang pas sidang pertama. Kita bikin narasi, pengusaha muda Raka Pradana ceraikan istri karena mencuri." Judulnya bombastis, kan? Biar satu Indonesia tahu betapa buruknya perempuan itu, jadi nggak ada yang berani kasih dia kerjaan. Bu Ratna tertawa terbahak-bahak, merasa menang di atas angin. Cerdas? Itu baru calon menantu idaman Mama. Di tempat lain, di sebuah penthouse mewah yang menghadap Bundaran Hai, Amira berdiri menatap hiruk-pikuk Jakarta dari balik kaca tebal. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh. Tubuhnya kini berbalut gaun sutra rumahan berwarna champagne. Rambutnya yang dulu kusam kini berkilau sehat setelah perawatan intensif. Namun, tatapan matanya tetap dingin. "Nona Amira," suara Julian, Aliando Syarif, terdengar dari belakang. "Surat panggilan sidang sudah diterima tim kami. Jadwalnya hari Selasa depan." Amira berbalik. Wajahnya tenang, tidak ada ketakutan sedikit pun. "Apa tuduhannya, Julian?" "Gugatan cerai dan mereka melampirkan laporan polisi atas dugaan pencurian perhiasan. Mereka benar-benar ingin menghancurkan reputasi Nona sampai ke akar-akarnya." Amira tersenyum tipis. Senyum yang membuat Julian, yang sudah mengenalnya sejak kecil, sedikit merinding. "Biarkan mereka menari sebentar lagi, Julian. Siapkan semua bukti. Hari Selasa nanti, aku ingin memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan." 2 hari sebelum sidang, kepanikan kecil melanda kubu Raka. Siang itu, kurir pengadilan mengantarkan surat balasan dari pihak tergugat, Amira, ke kantor Raka. Pak Haryo, pengacara Raka,
Membuka amplop coklat itu dengan santai, yakin isinya hanyalah permohonan maaf tulisan tangan Amira di kertas buku tulis. Namun, saat ia menarik keluar isinya, matanya terbelalak. Kertas itu tebal, bertekstur mahal, dengan kop surat timbul berwarna emas. Tidak mungkin. Gumam Pak Haryo, tangannya gemetar. Kenapa, Pak? Dia minta bagian harta? Tanya Raka yang duduk di seberang meja kerjanya. Bukan, Pak Raka. Lihat kop surat ini. Pak Haryo menyodorkan surat itu. Raka membacanya. Di bagian atas tertera, Julian Partners, International Law Firm. Raka mengerutkan kening. Ia memang tidak terlalu paham dunia hukum, tapi ia pernah mendengar nama itu. Ini, firma hukum yang sering menangani kasus konglomerat itu, kan? Yang kantornya di lantai teratas gedung pencakar langit. Betul. Ini firma hukum paling mahal dan paling elit di Jakarta, Pak Raka. Fee konsultasi per jam mereka saja bisa ratusan juta. Pak Haryo tampak pucat. Bagaimana mungkin istri Bapak maksud saya, Bu Amira, bisa menyewa jasa mereka? Jual ginjal pun belum tentu cukup. Raka terdiam. Logikanya berputar. Amira tidak punya uang sepeser pun saat diusir. Ia bahkan tidak punya ponsel yang layak. Ah, paling cuma gertakan. Raka mencoba menenangkan diri, meski jantungnya berdegup kencang. Mungkin dia dapat bantuan hukum pro bono, gratis. Kan firma besar kadang suka cari muka dengan bantu orang miskin biar kelihatan peduli sosial. Bisa jadi. Pak Haryo mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ya, pasti pro bono. Biasanya yang dikirim cuma anak magang atau pengacara junior yang baru lulus. Tenang saja, Pak Raka. Saya sudah 20 tahun jadi pengacara. Saya bisa menggoreng anak-anak baru itu di persidangan. Malamnya, Raka menceritakan hal ini pada ibunya. Bu Ratna justru tertawa mengejek. Halah, paling si Amira ngutang sama rentenir buat bayar pengacara, atau dia jual diri, cemooh Bu Ratna sadis. Jangan takut, Raka. Mau pengacaranya malaikat sekalipun, fakta bahwa cincin itu ada di tas dia nggak bisa dibantah. Kita punya saksi, kita punya bukti. Kita pasti menang. Sementara itu, di ruang rapat Julian O Partners, suasananya sangat serius. Julian berdiri di depan papan tulis kaca, memaparkan strategi kepada timnya yang terdiri dari 5 pengacara senior terbaik. Ingat, kata Julian tegas, menatap timnya satu persatu. Klien kita bukan hanya seorang istri yang dizalimi. Klien kita adalah Amira Baskara, putri tunggal pemilik firma ini, pemilik gedung ini, dan pemilik separuh kota ini. Kesalahan sekecil apapun tidak akan ditoleransi. Siap, Pak Julian, jawab timnya serempak. Amira duduk di ujung meja, memperhatikan presentasi Julian tentang aliran dana perusahaan Raka yang berantakan dan bukti CCTV yang berhasil mereka retas dari sistem keamanan rumah Raka, yang untungnya terhubung ke cloud meski Bu Ratna pikir sudah dihapus. Cukup, Julian, potong Amira pelan. Ruangan hening seketika. Kita tidak perlu menghancurkan mereka di menit pertama, kata Amira sambil memainkan pena di tangannya. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan Bu Ratna tertawa di depan wartawan. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh nanti. Julian mengangguk mengerti. Sesuai keinginan Nona. Kita akan bermain pelan tapi mematikan. Hari Selasa tiba. Matahari bersinar terik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sesuai rencana jahat Bella dan Bu Ratna, pelataran pengadilan sudah dipenuhi oleh beberapa wartawan infotainment. Mereka menunggu dengan kamera siap tembak. Sebuah mobil SUV putih berhenti. Turunlah Raka, Bu Ratna, dan Bella, yang bersikeras ikut sebagai dukungan moral. Mereka tampil mencolok. Bu Ratna memakai kacamata hitam besar dan tas bermerek, Raka dengan jas mahalnya, dan Bella tampil modis layaknya selebriti. Bu Ratna, Pak Raka, benarkah perceraian ini karena istri mencuri? Serbu wartawan. Bu Ratna berhenti sejenak, menurunkan kacamata hitamnya, dan memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Yah, sebenarnya ini aib keluarga ya, Mas. Tapi mau bagaimana lagi? Kami sudah coba sabar. Kami tampung dia dari jalanan, malah air susu dibalas air tuba.
Cincin warisan saya dicuri. Kasihan sekali Mas Raka, timpal wartawan lain. Lalu di mana istrinya sekarang? Wah saya nggak tahu, jawab Raka angkuh. Mungkin sudah pulang kampung atau sembunyi karena malu. Mereka melenggang masuk ke lobi pengadilan dengan penuh percaya diri. Namun, 10 menit kemudian, suasana di pelataran parkir berubah drastis. Sebuah mobil sedan hitam panjang Maybach S-Class, mobil yang harganya jauh di atas total aset perusahaan Raka saat ini, masuk dengan mulus, dikawal 2 motor Voyager, pengawal. Wartawan yang tadinya sudah mau bubar langsung berkerumun kembali. Siapa ini? Ada pejabat atau artis besar? Pintu penumpang dibuka oleh sopir berseragam rapi. Turunlah sepasang kaki jenjang yang dibalut stiletto hitam mengkilap. Amira keluar dari mobil. Dunia seakan berhenti berputar bagi siapapun yang melihatnya. Amira mengenakan setelan blazer putih gading dari rumah mode Dior yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambut hitamnya digelung rapi dan modern. Wajahnya dipoles make-up natural namun tegas, menonjolkan kecantikannya yang selama ini tertutup debu dapur. Di lehernya melingkar kalung berlian sederhana namun kilaunya menyilaukan mata, jelas bukan imitasi. Di sampingnya, Julian berjalan tegap mendampingi, membawa tas kerja kulit. Para wartawan ternganga. Mereka tidak mengenali wanita ini. Maaf, Mbak. Mbak ini siapa ya? Artis baru? Tanya seorang wartawan bingung. Amira berhenti, menatap lensa kamera dengan tatapan tajam dan dingin. Ia tersenyum tipis. Saya Amira. Jawabnya singkat, suaranya jernih dan berwibawa. Tergugat yang dituduh mencuri. Keriuhan meledak. Blitz kamera menyambar-nyambar gila-gilaan. Di dalam ruang tunggu, Raka dan Bu Ratna mendengar keributan di luar. Ada apa sih? Berisik sekali, gerutu Bu Ratna. Pintu ruang tunggu terbuka. Amira melangkah masuk, diikuti Julian. Aura ruangan seketika berubah. Wangi parfum mahal Amira menguar, menenggelamkan bau parfum menyengat Bu Ratna. Raka yang sedang minum air mineral, tersedak hingga batuk-batuk. Matanya melotot, nyaris keluar. Ia menatap sosok wanita cantik di depannya itu, otaknya berusaha memproses. Itu Amira, istrinya yang kumal? Bu Ratna menjatuhkan tas tangannya. Mulutnya menganga lebar. Bella, yang duduk di pojok sambil main HP, mendongak dan wajahnya langsung pucat pasi melihat outfit yang dipakai Amira. Ia tahu persis blazer itu adalah koleksi terbaru Paris Fashion Week yang bahkan Bella sendiri harus inden 6 bulan untuk mendapatkannya. Selamat pagi, Mas Raka. Ibu Ratna, sapa Amira datar. Tidak ada nada hormat, hanya formalitas dingin. Kakakmu. Bu Ratna menunjuk dengan jari gemetar. Kamu dapat baju itu dari mana? Kamu curi dari mana lagi? Julian maju selangkah, menghalangi jari telunjuk Bu Ratna. Maaf, Ibu. Tolong jaga sopan santun. Klien saya bisa menuntut Anda atas perbuatan tidak menyenangkan jika Anda terus berteriak. Klien? Raka akhirnya bersuara, suaranya serak. Ia menatap Julian. Kamu pengacaranya? Anak ingusan ini? Julian tersenyum ramah namun matanya setajam elang. Perkenalkan, saya Julian. Managing Partner dari Juliano Partners. Dan saya sarankan Bapak Raka menghemat suara Bapak untuk menjawab pertanyaan hakim, bukan untuk menghina saya. Petugas pengadilan memanggil. Nomor perkara 305. Pihak Raka Pradana dan Amira. Ayo, Julian, ajak Amira, tanpa menoleh lagi pada suami dan mertuanya yang masih terpaku seperti patung. Ruang sidang terasa sesak. Hakim ketua mengetuk palu, membuka persidangan. Pak Haryo, pengacara Raka, memulai serangannya dengan percaya diri yang mulai luntur. Ia memaparkan tuduhan bahwa Amira adalah istri yang tidak patuh dan puncaknya melakukan pencurian cincin berlian seharga 200 juta rupiah. Ini buktinya, Yang Mulia. Pak Haryo menyerahkan foto cincin di dalam tas Amira. Saksi kami, Ibu Ratna, melihat sendiri barang itu ditemukan di tas tergugat. Hakim menoleh pada pihak Amira. Silakan tanggapan dari pihak tergugat. Julian berdiri dengan tenang. Ia tidak membawa tumpukan kertas tebal, hanya sebuah tablet tipis yang dihubungkan ke layar proyektor ruang sidang. Terima kasih,
Yang Mulia. Tuduhan penggugat didasarkan pada asumsi bahwa klien saya, Ibu Amira, membutuhkan uang sehingga nekat mencuri. Mereka menyebut klien saya, miskin, dan tidak berpunya, dalam berkas gugatan. Julian menekan layar tabletnya. Muncul sebuah dokumen digital di layar besar. Ini adalah bukti kepemilikan aset pribadi klien saya. Rekening koran 3 bulan terakhir. Semua mata tertuju ke layar. Raka menyipitkan mata. Angka-angka di layar itu begitu banyak nolnya, hingga sulit dihitung dalam sekilas pandang. Saldo terakhir menunjukkan angka miliaran rupiah. Keberatan? Teriak Pak Haryo panik. Itu pasti palsu. Atau uang hasil menipu. Tenang, rekan penggugat, potong Julian dingin. Ini dokumen resmi yang diverifikasi oleh Bank Sentral. Yang Mulia, poin saya adalah, untuk apa klien saya mencuri cincin seharga 200 juta, yang modelnya sudah ketinggalan zaman itu, sementara bunga deposito bulanannya saja 3 kali lipat dari harga cincin itu. Gumam kaget terdengar dari pengunjung sidang. Raka merasa wajahnya ditampar keras. Amira punya uang miliaran? Dari mana? Dan soal tuduhan pencurian, lanjut Julian. Kami memiliki rekaman CCTV. CCTV di kamar itu mati. Seru Bu Ratna keceplosan, lalu buru-buru menutup mulutnya. Julian tersenyum miring. Benar, CCTV di kamar mati. Tapi CCTV di lorong depan kamar tidak mati. Dan audionya sangat jernih. Julian memutar video. Di layar terlihat jelas Bu Ratna mengendap-endap masuk ke kamar Amira saat subuh, lalu keluar dengan cepat. 5 menit kemudian Amira masuk membawa teh. Lalu Julian memutar rekaman suara percakapan Bu Ratna dan Bella di ruang tamu sehari sebelum kejadian, yang terekam oleh smart home device yang lupa dimatikan Raka. Suara Bella, singkirkan aja dia, Tante. Jebak pakai apa kek? Cincin hilang atau apa? Biar Raka punya alasan kuat. Suara Bu Ratna, ide bagus. Bel, besok pagi Tante eksekusi. Keadaan ruang sidang menjadi kacau. Wajah Bu Ratna pucat seperti mayat. Bella yang duduk di kursi pengunjung langsung menunduk, mencoba menutupi wajahnya dengan tas, tapi wartawan sudah terlanjur merekam semuanya. Ini rekayasa, teriak Raka, mencoba membela ibunya, tapi suaranya terdengar putus asa. Ini bukti forensik digital yang sah, Yang Mulia, tegas Julian. Faktanya, klien saya difitnah, diusir, dan dipermalukan. Oleh karena itu, kami menolak gugatan cerai dengan alasan istri buruk, dan kami mengajukan gugatan balik, rekonvensi, atas pencemaran nama baik, KDRT psikis, dan upaya kriminalisasi. Hakim Ketua menatap tajam ke arah Raka dan Bu Ratna. Pihak penggugat, apakah Anda punya bantahan yang masuk akal? Raka terdiam 1000 bahasa. Ia menoleh ke Amira. Istrinya itu duduk tegak, menatap lurus ke depan, seolah Raka tidak ada. Raka tiba-tiba merasa sangat kerdil. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur di hadapan logika dan fakta yang dipaparkan Julian. Raka berbisik kasar, siapa yang membiayaimu? Mir? Hah? Siapa? Om senang mana yang kau rayu sampai bisa sewa pengacara semahal ini dan palsuin rekening koran. Amira akhirnya menoleh. Tatapannya menusuk. Jaga mulutmu, Raka. Kamu akan segera tahu siapa, Om senang, itu. Suasana sidang memanas. Pak Haryo kehabisan kata-kata. Hakim tampak sudah siap mengetuk palu untuk menunda sidang, namun Julian mengangkat tangan. Satu hal lagi, Yang Mulia. Ada saksi ahli atau lebih tepatnya, saksi fakta yang ingin memberikan keterangan terkait status sosial dan latar belakang klien kami, untuk mematahkan argumen orang miskin yang terus digaungkan pihak lawan. Siapa saksinya? Tanya hakim. Beliau ada di luar. Tiba-tiba, pintu ruang sidang ganda di belakang terbuka lebar. 2 orang pria bertubuh kekar dengan setelan safari hitam melangkah masuk lebih dulu, membuka jalan. Suasana hening seketika. Hawa keberadaan seseorang yang sangat berkuasa terasa begitu kuat. Seorang pria paruh baya berusia 60-an, dengan rambut memutih yang disisir rapi ke belakang, melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas brioni abu-abu tua, yang memancarkan aura otoritas mutlak. Tatapan matanya tajam, namun tenang menghanyutkan.
Para wartawan di barisan belakang menahan napas. Beberapa dari mereka mengenali sosok itu. Itu kan? Bisik seorang wartawan senior. Pak Baskara? Pemilik Baskara Group? Bu Ratna, yang suaminya dulu bekerja sebagai manajer rendahan di salah satu anak perusahaan Baskara, langsung mengenali wajah itu. Wajah yang sering muncul di majalah Forbes Indonesia. Wajah pemilik bank tempat Raka mengajukan pinjaman yang sekarang macet. Tuan Baskara, desis Bu Ratna, suaranya tercekat di tenggorokan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hakim ketua, yang ternyata juga mengenali sosok legendaris di dunia hukum dan bisnis itu, refleks berdiri dari kursinya. Pak Baskara, ada keperluan apa Bapak di persidangan ini? Tuan Baskara, Ferry Salim, tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan, langkah kakinya bergema di ruangan yang sunyi senyap. Ia melewati Raka yang bengong, melewati Bu Ratna yang gemetaran. Ia berhenti tepat di samping kursi Amira. Amira berdiri. Tuan Baskara tersenyum lembut. Senyum seorang ayah yang bangga sekaligus protektif. Ia merangkul bahu Amira dengan hangat. Kemudian, Baskara berbalik menghadap hakim. Lalu matanya menyapu ke arah Raka dan Bu Ratna dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Saya datang untuk menjemput putri saya. Yang mulia, suara Baskara berat dan menggema, tanpa mikrofon pun terdengar jelas ke seluruh ruangan. Putri? Hakim bingung. Maksud Bapak? Perkenalkan, lanjut Baskara tegas, jarinya menepuk bahu Amira. Wanita ini, yang dihina sebagai orang miskin, yang dituduh pencuri, yang diusir seperti binatang oleh keluarga Pradana, adalah Amira Baskara. Putri kandung saya satu-satunya. Pewaris tunggal Baskara Group. Duar. Pernyataan itu meledak lebih keras daripada bom di kepala Raka, Bu Ratna, dan Bella. Raka merasa lututnya lemas. Ia merosot di kursinya. Putri Baskara? Amira adalah putri konglomerat nomor 1, istrinya yang ia suruh mengepel lantai, istrinya yang ia katakan menjijikan. Bu Ratna memegang dadanya, matanya memutih, napasnya sesak. Dunianya runtuh seketika. Ia baru saja menghina dan mengusir pemilik uang yang bisa membeli harga diri seluruh keluarga besarnya 7 turunan. Baskara menatap Raka tepat di manik matanya. Tatapan predator menatap mangsa yang sudah tidak berdaya. Kamu bilang kamu jijik melihat wanita miskin. Anak muda? Tanya Baskara pelan namun menusuk. Mulai hari ini, bersiaplah. Karena saya pastikan, kamulah yang akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar miskin. Tanpa uang, tanpa harga diri, tanpa masa depan. Amira menatap Raka yang hancur, lalu tersenyum miring. Sidang ditutup, bisik Amira pelan, namun terdengar seperti vonis mati bagi Raka. Kekacauan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari itu menjadi headline di semua portal berita nasional dalam hitungan jam. Istri yang diusir ternyata putri tunggal konglomerat Baskara. Pradana Group terancam gulung tikar setelah skandal perceraian. Di dalam mobil SUV yang membawa mereka pulang, suasana hening mencekam. Raka, Roger dan Warta menyetir dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Di kursi belakang, Bu Ratna, Elma Teana, duduk kaku dengan wajah pucat pasi, matanya menatap kosong keluar jendela. Bella, Kat Meriska, sudah kabur lebih dulu naik taksi online begitu sidang bubar, tak mau ikut semobil dengan kapal karam. Ini mimpi kan, Raka? Suara Bu Ratna pecah, parau dan bergetar. Bilang sama mama ini cuma prank. Amira itu, dia itu cuma gadis yatim piatu yang kita pungut dari panti asuhan antah berantah. Mana mungkin dia anak Baskara? Raka memukul setir dengan keras. Diam, Ma. Diam. Aku juga nggak tahu. Selama ini dia nggak pernah bilang apa-apa. Kenapa kamu nggak cek latar belakangnya dulu pas nikah? Bu Ratna balik membentak, histeris. Kamu bodoh. Kita baru saja menghina orang yang memegang nyawa perusahaan kita. Utang kita di Bank Baskara itu 50 miliar. Raka, kalau bapaknya Amira marah, kita habis. Ponsel Raka berdering tanpa henti. Ratusan notifikasi masuk. Investor, klien, supplier, semuanya menanyakan berita yang beredar.
Saham kecil perusahaan Raka yang baru mau go public langsung anjlok ke titik terendah. Raka menepikan mobil di bahu jalan tol. Ia tak sanggup menyetir. Dadanya sesak. Bayangan wajah Amira yang dingin di ruang sidang tadi menghantuinya. Bukan wajah takut yang biasa ia lihat, tapi wajah penguasa. Kita harus minta maaf, gumam Raka. Kita harus ke rumah Pak Baskara sekarang. Kita sujud di kaki Amira. Gila kamu? Sergah Bu Ratna, gengsinya masih setinggi langit meski dalam bahaya. Mama sujud sama bekas pembantu itu? Enggak sudi. Paling Pak Baskara cuma gertak sambal. Ingat, Raka, kita masih punya aset. Rumah kita mahal, tanah di Bogor juga ada. Kita nggak bakal miskin mendadak cuma gara-gara satu orang tua bangka marah. Raka menatap ibunya tak percaya. Sadar. Pak Baskara itu bukan orang sembarangan. Dia bisa beli harga diri kita 100 kali lipat. Tiba-tiba, ponsel Raka berbunyi lagi. Kali ini dari sekretaris perusahaannya. Halo, Pak Raka. Gawat Pak. Suara di seberang sana panik setengah mati. Ada apa lagi? Orang-orang dari Bank Baskara dan auditor eksternal datang, Pak. Mereka menyegel ruang keuangan. Mereka bawa surat penyitaan aset karena klausul cross default. Semua rekening perusahaan dibekukan per detik ini. Raka menjatuhkan ponselnya. Wajahnya seputih kertas. Bu Ratna menatap putranya cemas. Kenapa? Siapa telepon? Raka menoleh pelan, matanya berkaca-kaca. Habis, Kita benar-benar habis. Mereka nggak nunggu besok. Mereka eksekusi hari ini. Keesokan harinya, kediaman mewah keluarga Pradana yang biasanya tenang berubah seperti pasar. Bukan tamu pesta yang datang, melainkan tim eksekutor dari bank dan pengadilan. Julian, Aliando Syarif, berdiri di dekat gerbang, mengawasi proses eksekusi dengan tangan di saku celana, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia hadir mewakili Amira sebagai pemilik sah piutang terbesar. Jangan sentuh barang-barang saya, jerit Bu Ratna saat dua orang petugas mengangkat sofa Italia kesayangannya. Itu harganya 80 juta. Lepaskan. Maaf, Bu. Ini masuk daftar aset sitaan untuk lunasan utang, jawab petugas itu tegas namun sopan. Raka duduk di teras, kepalanya tertunduk dalam. Ia melihat mobil Alphard dan BMW Sport miliknya sedang ditempeli stiker merah bertuliskan, disita. Julian berjalan mendekati Raka. Raka mendongak, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Puas kamu? Desis Raka. Kamu dan Amira, kalian iblis. Julian tersenyum tipis, lalu berjongkok di hadapan Raka agar pandangan mereka sejajar. Kami hanya mengambil hak kami, Raka. Bukankah ibumu yang bilang, simpan air mata palsumu, aku jijik melihat orang miskin? Amira hanya mengabulkan doa ibumu. Sekarang, kalian tidak perlu lagi melihat orang miskin di rumah ini. Karena kalianlah orang miskinnya. Tolong, Julian. Raka merendahkan suaranya, membuang egonya. Sisakan rumah ini, kasihan Mama. Dia nggak akan kuat kalau harus pindah. Rumah ini jaminan utama utang perusahaanmu yang macet, Raka. Dan kau tahu? Sebenarnya Tuan Baskara bisa saja memberi keringanan. Tapi setelah beliau melihat rekaman CCTV saat kau menampar putrinya dan mengusirnya saat hujan, beliau memerintahkan saya untuk tidak menyisakan satu sendok pun. Julian berdiri dan merapikan jasnya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan dokumen penting. Perhiasan, barang elektronik, dan kendaraan, semua ditinggal. Bu Ratna berlari keluar rumah sambil mendekap kotak perhiasannya. Ini punya saya. Ini bukan aset perusahaan. Seorang petugas wanita menahan langkahnya. Maaf, Bu. Kami sudah cek. Pembelian perhiasan ini menggunakan kartu kredit perusahaan yang tagihannya tidak dibayar. Jadi ini juga aset sitaan. Tidak Aak. Jeritan Bu Ratna melengking memilukan. Ia mencoba mempertahankan kotak itu, tapi tenaganya kalah. Kotak itu berpindah tangan. 1 jam kemudian, gerbang besi tinggi itu tertutup rapat. Raka dan Bu Ratna berdiri di trotoar panas dengan beberapa koper berisi baju.
Matahari menyengat kulit mereka yang biasa terkena AC. Tetangga-tetangga elit yang dulu sering diundang Bu Ratna untuk pamer, kini hanya mengintip dari balik tirai jendela atau lewat dengan mobil mewah mereka tanpa menoleh. Tidak ada yang mau menolong. Reputasi keluarga Pradana sudah hancur lebur di lingkungan itu, karena mulut Bu Ratna sendiri yang dulu sombong. Raka memesan taksi online. Saldo di rekening pribadinya tinggal sisa-sisa terakhir sebelum ikut dibekukan. "Kita mau kemana, Raka?" tanya Bu Ratna linglung, air matanya sudah kering saking banyaknya menangis. "Ke kontrakan, MA. Aku nemu di internet, daerah pinggiran yang murah. Cuma itu yang sisa uangku cukup buat bayar sebulan." Mobil taksi murah datang. Mereka mengangkat koper sendiri. Raka menatap rumah mewahnya untuk terakhir kali. Rumah tempat ia tumbuh, tempat ia membawa Amira pertama kali, dan tempat ia mengusirnya. Karma itu nyata, dan datangnya secepat kilat. Di sebuah kafe Starling, kopi keliling, yang jauh dari kesan mewah, Raka duduk menunggu seseorang. Ia mengenakan kemeja kusut yang belum disetrika. Mobilnya sudah tidak ada, jadi ia naik ojek ke sana. Kat Meriska, Bella, datang. Tapi kali ini, ia tidak menyapa dengan senyum manja. Wajahnya ditekuk, tangannya bersedekap. Ia bahkan tidak duduk, hanya berdiri di samping meja Raka. "Ada apa, Mas? Cepetan dong, aku sibuk," ketus Bella. "Bel, kamu dengarkan apa yang terjadi." Raka mencoba meraih tangan Bella, tapi wanita itu mundur selangkah. "Perusahaan disita. Rumah disita. Tapi aku masih punya semangat. Bel, kita bisa bangun lagi dari nol. Kamu bilang kamu punya koneksi? Investasi 5 miliar itu?" Bella tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. "Bangun dari nol? Mas, kamu pikir aku ini tukang bangunan? Aku ini wanita karir yang cari partner setara. Dulu aku mau sama kamu karena kamu CEO Pradana Group. Sekarang, kamu cuma pengangguran yang punya banyak utang. Tapi kita saling cinta, Bel." "Cinta?" Bella mendengus. "Cinta itu butuh biaya operasional, Mas. Jangan naif deh. Lagian, kamu pikir aku mau berurusan sama musuh Baskara Group? Papaku langsung marahin aku habis-habisan karena namaku terseret kasus sidang kamu kemarin. Citraku rusak. Jadi, kamu ninggalin aku pas aku lagi susah?" Mata Raka nanar. "Iyalah. Bye, Raka. Jangan hubungi aku lagi. Nomor kamu udah aku blokir." Bella berbalik dan melenggang pergi meninggalkan Raka yang hancur sendirian. Namun, drama Bella belum selesai. Ia punya rencana cadangan. Ia tahu siapa pemenang di situasi ini, pihak Amira. Sorenya, Bella dengan nekat mendatangi kantor hukum Julian O. Partners. Ia berdandan maksimal, mengenakan dress agak terbuka, berharap pesonanya bisa meluluhkan hati pengacara muda yang sedang naik daun itu. "Saya mau bertemu Pak Julian." Bilang saja Bella, teman lama, ucapnya percaya diri pada resepsionis. Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk. Julian sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, memeriksa berkas. Ia tidak mendongak saat Bella masuk. "Hai, Julian." Sapa Bella dengan suara dibuat seseksi mungkin. Ia duduk di kursi depan meja Julian tanpa dipersilakan. "Hebat ya kamu di sidang kemarin. Aku kagum banget." Julian akhirnya mendongak. Tatapannya dingin, seolah melihat serangga. "Ada perlu apa, Nona Bella?" "Waktu saya mahal. Tarif konsultasi 5 juta per jam." Bella tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Ah, jangan kaku gitu dong. Aku kesini mau minta maaf soal kesalahpahaman kemarin. Aku kan cuma korban manipulasinya Bu Ratna. Sebenarnya aku juga nggak setuju cara mereka. Mungkin kita bisa kerja sama? Aku punya banyak info soal aset-aset tersembunyi Raka yang mungkin kamu butuh." Julian menutup berkasnya. Ia menatap Bella lekat-lekat, lalu tersenyum miring. "Nona Bella, saya sudah menyelidiki latar belakang Anda. Usaha butik Anda sebenarnya merugi dan Anda terlilit utang kartu kredit. Makanya Anda mendekati Raka. Dan sekarang, Anda mau menjual Raka demi mendekati saya atau Amira." Wajah Bella memerah. "Kako kamu tahu?"
Dengar baik-baik, potong Julian tajam. Amira memberi instruksi khusus. Siapapun yang bersekongkol dengan keluarga Pradana untuk menyakitinya, masuk dalam daftar hitam Baskara Group. Mulai besok, tidak akan ada bank yang mau mencairkan pinjaman untuk usahamu, dan tidak akan ada vendor yang mau mensuplai barang ke tokomu. Bella terbelalak. Kamu nggak bisa lakuin itu. Itu mematikan rejeki orang. Anda yang memulai api, Nona Bella. Kami hanya menyiramnya dengan bensin. Julian menekan tombol intercom. Security, tolong antar wanita ini keluar. Dan pastikan fotonya disebar di lobi agar tidak boleh masuk lagi. 2 satpam berbadan besar masuk. Bella diseret keluar dengan tidak hormat, meronta-ronta sambil memaki, persis seperti orang gila. Julian hanya kembali menekuni berkasnya. Sampah sudah dibersihkan. Lingkungan baru tempat tinggal Raka dan Bu Ratna sangat jauh dari kata nyaman. Gang sempit yang hanya muat 1 motor, bau got yang menyengat, dan suara bising tetangga yang memutar musik dangdut koplo dengan volume maksimal. Kontrakan itu hanya terdiri dari 1 petak ruang tamu, 1 kamar tidur sempit, dan dapur yang menyatu dengan kamar mandi. Atapnya seng, membuat suhu di dalam ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Panas. Panas banget. Raka? AC-nya mana? Keluh Bu Ratna sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kardus bekas. Keringat melunturkan bedaknya, membuat wajahnya terlihat berantakan. Nggak ada AC, MA. Cuma ada kipas angin ini, itu pun udah bunyi-bunyi, jawab Raka sambil mencoba menyalakan kipas angin tua berdebu yang ada di sudut ruangan. Mama nggak bisa hidup kayak gini. Kasurnya keras, banyak nyamuk. Raka, kamu laki-laki kan? Cari uang dong. Pinjam sama teman-temanmu. Raka membanting obeng yang dipegangnya. Emosinya meledak. Siapa yang mau minjemin? MA? Semua nomor aku diblokir. Teman-teman klub golf, teman bisnis, semua menjauh karena takut sama Pak Baskara. Sadar diri dong, MA. Kita ini sekarang miskin. Miskin. Bu Ratna terdiam, syok dibentak anaknya sendiri. Kakakmu berani bentak mama? Iya, karena mama yang bikin kita kayak gini. Raka menunjuk wajah ibunya. Coba kalau dulu mama nggak ngehina Amira. Coba kalau mama nggak nuduh dia maling. Kita masih hidup enak sekarang. Amira itu istri yang baik. MA. Dia tulus. Tapi mama selalu racuni otakku kalau dia itu beban. Dia itu penipu. Dia nyembunyiin identitasnya. Bella Bu Ratna tak mau kalah. Dia nyembunyiin karena dia mau cari cinta yang tulus. Dan kita gagal. Kita gagal total. Raka menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Malam itu, mereka makan mie instan dibagi 2. Tidak ada lagi beef Wellington atau zupa soup. Piringnya pun piring plastik. Saat hendak tidur, Bu Ratna mendengar suara tikus berlarian di plafon. Ia menjerit ketakutan. Raka, ada tikus. Usir. Raka yang tidur di lantai beralaskan tikar, karena kasur sempit dipakai ibunya, hanya menutup telinga dengan bantal. Tidur aja, MA. Tikus nggak makan orang. Biasain diri. Ini hidup kita sekarang. Di kegelapan malam yang pengap itu, Raka menangis tanpa suara. Ia merindukan Amira. Ia merindukan pijatan lembut Amira di bahunya saat ia lelah. Ia merindukan teh hangat buatan Amira. Dulu ia memiliki segalanya di rumah, seorang bidadari yang melayaninya. Dan ia membuangnya demi ilusi kebanggaan semu. 1 bulan berlalu. Keadaan Raka makin memprihatinkan. Ia bekerja serabutan menjadi kuli panggul di pasar induk, karena tidak ada perusahaan yang mau menerima lamarannya, blacklist HRD yang efektif. Kulitnya menghitam, tubuhnya kurus, dan wajahnya kusam. Suatu hari, ia melihat berita di TV warung kopi. Baskara Group meluncurkan proyek properti terbesar tahun ini, dipimpin oleh Direktur Utama baru, Amira Baskara. Di layar TV, Amira terlihat begitu bersinar. Ia sedang memotong pita peresmian gedung, tersenyum anggun ke arah kamera. Di sampingnya berdiri Julian dan Tuan Baskara. Raka merasakan dorongan yang kuat. Ia harus mencoba. Sekali saja. Ia yakin Amira masih punya sedikit rasa cinta padanya. Dengan sisa uang gajinya,
Raka membeli kemeja murah di pasar loak dan mencukur kumisnya. Ia nekat pergi ke kantor pusat Baskara Group di kawasan SCBD. Gedung itu menjulang tinggi membelah langit. Raka masuk ke lobi marmer yang dingin. Ia merasa sangat kecil. "Saya mau bertemu Ibu Amira," kata Raka pada resepsionis cantik di meja depan. Resepsionis itu menatap Raka dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. Sepatu Raka yang solnya mau lepas tidak bisa menipu. "Apakah sudah ada janji?" "Saya suaminya, maksud saya, mantan suaminya. Tolong, bilang Raka ada di sini. Penting." Resepsionis itu mengerutkan kening, lalu menelepon ke atas. Tak lama kemudian, ia menutup telepon. "Tunggu sebentar." Jantung Raka berdegup kencang. Apakah Amira mau menemuinya? 10 menit kemudian, lift pribadi terbuka. Beberapa pengawal berbadan tegap keluar lebih dulu, membuat barikade. Lalu keluarlah Amira. Ia mengenakan setelan jas kerja navy blue yang pas badan, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Ia tidak sendiri, Julian berjalan di sampingnya sambil membacakan jadwal. "Amira," seru Raka, mencoba menerobos barikade pengawal. Pengawal langsung menahan tubuh Raka dengan kasar. Amira berhenti. Ia menoleh perlahan. Wajahnya datar, tanpa emosi. Sama sekali tidak ada sisa-sisa wanita yang dulu menangis di kakinya. "Lepaskan dia," perintah Amira tenang. Pengawal melepaskan Raka. Raka langsung berlari kecil dan menjatuhkan diri berlutut di depan Amira, di tengah lobi yang ramai oleh karyawan. "Mir, Amira, maafkan aku," isak Raka. Ia mencoba meraih tangan Amira, tapi Amira memundurkan kakinya, menghindari sentuhan Raka seolah Raka adalah penyakit menular. "Bangun, Raka. Jangan buat drama di kantorku," suara Amira dingin menusuk tulang. "Aku salah, Mir. Aku bodoh. Aku nyesel banget. Tolong, kasih aku kesempatan kedua. Aku nggak butuh uang kamu. Aku cuma mau kamu kembali. Mama sakit-sakitan, Mir." Dia manggil-manggil nama kamu terus. Julian mendengus sinis di samping Amira. Manggil nama Amira untuk disuruh nyuci piring lagi. Raka mengabaikan Julian. Ia menatap mata Amira, mencari setitik belas kasih. "Mir, ingat janji pernikahan kita? Suka dan duka?" Amira tersenyum miring. Ia menunduk menatap Raka. "Suka dan duka?" ulang Amira pelan. "Saat aku berduka, saat aku dihina ibumu, saat aku difitnah, kamu di mana, Raka? Kamu malah menambah dukaku. Kamu mengusirku ke dalam hujan." "Aku hilaf." "Bukan hilaf. Itu watak aslimu," potong Amira tegas. "Dengar, Raka. Amira yang dulu, istri bodoh yang mencintaimu itu, sudah mati malam itu di teras rumahmu. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah Amira Baskara. Dan bagi Amira Baskara, kamu hanyalah orang asing yang tidak relevan." Amira menoleh ke kepala keamanan. "Pak, tolong bersihkan lobi. Saya tidak suka ada sampah yang menghalangi jalan saya menuju rapat." "Siap, Bu." Dua satpam langsung mencengkeram lengan Raka, menyeretnya menjauh. "Amira, Amira, tolong aku. Setidaknya kasih aku kerjaan." "Amira," teriak Raka histeris saat diseret keluar pintu putar. Amira tidak menoleh sedikit pun. Ia kembali melangkah menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu. "Nona baik-baik saja?" tanya Julian lembut saat mereka masuk ke mobil. Amira menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepalanya. Ada sedikit air mata di sudut matanya, bukan karena cinta, tapi karena rasa lega melepaskan beban masa lalu. "Aku baik-baik saja, Julian. Sangat baik. Ayo jalan. Kita punya kerajaan bisnis yang harus diurus." Mobil melaju meninggalkan Raka yang tergeletak di trotoar panas, menangisi nasibnya yang hancur karena kesombongannya sendiri. Hujan kembali turun membasahi Jakarta, namun kali ini suasananya berbeda bagi Raka. Jika dulu hujan menjadi saksi kekejamannya mengusir Amira, kini hujan menjadi teman setianya dalam kesengsaraan. Atap seng kontrakan mereka bocor di beberapa titik. Raka sibuk menaruh ember dan panci untuk menampung air, agar lantai tanah mereka tidak becek. Di sudut ruangan, di atas kasur tipis yang apek,
Bu Ratna terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya yang dulu selalu glowing oleh perawatan mahal kini kusam dan penuh keriput. Stroke ringan yang menyerangnya sebulan lalu membuat sebagian tubuh kirinya sulit digerakkan. Mulutnya sedikit miring, membuatnya bicara agak pelat. "Raka," panggil Bu Ratna lirih. Raka yang sedang mengepel lantai berhenti sejenak. Ia menghampiri ibunya, menyuapkan bubur hambar yang baru saja ia masak. "Ya, Ma, makan dulu ya." Bu Ratna menggeleng pelan. Air mata menetes dari sudut matanya yang cekung. Mama mimpi buruk terus, Raka. Mama mimpi dikejar-kejar bayangan Amira." Raka menghela napas panjang, duduk di tepi kasur. "Sudahlah, Ma. Nggak usah diingat lagi. Amira sudah bahagia di sana. Kita di sini jalani saja hukuman kita." Ada satu hal yang Mama nggak pernah bilang sama kamu," ucap Bu Ratna terbata-bata. Tangannya yang gemetar meraba saku daster kumalnya, mengeluarkan sebuah sobekan kertas yang sudah lecek dan kekuningan. Raka mengerutkan kening. "Apa ini, Ma?" "Ini potongan surat yang Mama temukan di tong sampah kamar Amira, seminggu setelah kalian nikah." Raka mengambil kertas itu. Itu adalah kop surat dari sebuah yayasan amal dengan tulisan tangan di baliknya. Tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan Tuan Baskara. Isinya singkat, "Sayang, Papa hargai keputusanmu hidup mandiri. Tapi ingat, kalau Raka atau keluarganya menyakitimu, pulanglah. Pintu Baskara Group selalu terbuka untuk pewarisnya." Mata Raka membelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Mama tahu dari awal kalau Amira anak Pak Baskara." Bu Ratna menangis terseduh-seduh. "Mama tahu, tapi Mama nggak mau percaya. Mama pikir itu surat halusinasi Amira. Mama gengsi, Raka. Mama nggak mau punya menantu yang lebih kaya, lebih berkuasa dari Mama. Mama takut kalau ketahuan dia anak konglomerat, Mama nggak bisa atur-atur dia lagi. Mama buang surat itu, Mama bakar sebagian." Raka meremas kertas itu hingga lumat. Wajahnya memerah menahan amarah yang bercampur dengan rasa putus asa yang amat dalam. "Ya Tuhan, Ma." Suara Raka tercekat. "Demi ego Mama, demi rasa ingin berkuasa Mama di rumah tangga kami, Mama hancurkan semuanya? Kita bisa hidup bahagia, Ma. Kita bisa sukses bareng Amira. Tapi Mama pilih injak-injak dia karena takut kalah saing. Maafkan Mama, Raka. Maaf." Ratap Bu Ratna. Raka berdiri, menjauh dari ibunya. Ia menatap keluar jendela yang buram. Hatinya hancur berkeping-keping. Ternyata, kehancuran ini bukan hanya karena kesalahpahaman, tapi karena kebusukan hati ibunya sendiri yang dipelihara bertahun-tahun. Nasi sudah jadi bubur, Ma. Bahkan buburnya pun basi, gumam Raka dingin. Ia kembali mengambil kain pel, membersihkan lantai dengan kasar, mencoba menghapus noda masa lalu yang tidak akan pernah hilang. Di sisi lain kota, di sebuah restoran rooftop yang menyajikan pemandangan Cakrawala Jakarta di malam hari, suasana begitu hangat dan romantis. Amira duduk berhadapan dengan Julien. Tidak ada pembicaraan soal hukum, aset sitaan, atau strategi bisnis malam ini. Hanya ada dua manusia yang sedang menikmati makan malam tenang. Amira mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, sementara Julien tampak gagah dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai. "Kamu kelihatan lebih rileks sekarang, Mir," komentar Julien sambil tersenyum. Amira menyesap moktailnya. Rasanya seperti baru bisa bernapas lega setelah menahan napas 2 tahun. "Jul, terima kasih ya. Tanpa kamu dan Papa, aku mungkin masih jadi wanita bodoh yang menangis di hal tebus." Julien menatap mata Amira dalam-dalam. "Kamu nggak pernah bodoh, Amira. Kamu cuma terlalu tulus. Dan ketulusan itu dimanfaatkan oleh orang yang salah." Hening sejenak. Angin malam membelai rambut Amira. "Jul," panggil Amira pelan. "Kenapa kamu belum nikah? Umur kamu udah matang, karir sukses, ganteng lagi. Pasti banyak perempuan antri." Julien tertawa renyah, namun ada getir di matanya. Ia meletakkan garpu, menyandarkan punggungnya ke kursi. "Ada satu perempuan. Aku kenal dia sudah lama.
Sejak dia masih kuliah, sebelum dia memutuskan untuk menyamar jadi orang biasa. Amira tertegun. Jantungnya berdesir. Aku selalu mengawasi dia dari jauh. Lanjut Julian, suaranya melembut. Waktu dia bilang ke papanya mau nikah sama laki-laki pilihannya, aku patah hati, Mir. Tapi aku mundur. Aku pikir, asalkan dia bahagia, aku rela. Tugasku cuma jadi bayangan yang menjaganya kalau dia jatuh. Amira menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia tahu siapa yang dimaksud Julian. Waktu papa telepon aku malam itu, bilang kamu diusir. Julian memajukan tubuhnya, meraih tangan Amira yang ada di atas meja. Genggamannya hangat dan kokoh. Itu hari paling marah dalam hidupku. Aku bersumpah gak akan biarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Julian. Amira Baskara, Julian menatap lurus ke manik mata Amira. Aku gak mau jadi pengacaramu lagi. Aku mau jadi pendampingmu. Bukan karena kamu pewaris Baskara, tapi karena kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Izinkan aku yang membahagiakan kamu, menggantikan semua air mata yang terbuang itu. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Amira. Ini bukan lamaran bisnis seperti yang dilakukan Raka dulu. Ini adalah tawaran kemitraan hidup yang setara. Amira tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia berikan setelah sekian lama. Ia membalas genggaman tangan Julian. Kontrak diterima, Pak Pengacara. Tapi syaratnya berat. Kamu harus sabar menghadapi wanita yang hatinya baru saja direnovasi. Julian tertawa lega, matanya berbinar. Saya ahli dalam menangani kasus sulit, Nona Amira. Renovasi hati adalah spesialisasi saya. Di bawah langit Jakarta yang berbintang, dua hati yang sempat terpisah oleh keadaan akhirnya bertaut. Tidak ada drama, tidak ada kepalsuan. Hanya kepastian. Sementara Amira mulai menata kebahagiaan, nasib Katmeriska, Bella, justru terjun bebas ke jurang kehancuran. Setelah diusir dari kantor Julian dan masuk daftar hitam Baskara Group, bisnis butik Bella bangkrut total. Vendor menagih utang, ban menyita aset, dan teman-teman sosialitanya menjauh karena takut terkena imbas. Bella yang terbiasa hidup mewah, panik luar biasa. Dalam keputusasaannya, Bella mencoba jalan pintas lamanya, mencari mangsa pria kaya baru. Ia menargetkan seorang pengusaha tambang asal Kalimantan yang sedang berkunjung ke Jakarta. Malam itu, di sebuah klub malam eksklusif, Bella melancarkan aksinya. Ia merayu sang pengusaha, mengajaknya berinvestasi bodong dengan skema yang sama seperti yang ia tawarkan ke Raka dulu. Namun, nasib sedang tidak berpihak padanya. Saat Bella sedang menandatangani cek palsu di ruang VIP, pintu didobrak. Polisi masuk dengan senjata lengkap. Angkat tangan. Jangan bergerak. Bella menjerit histeris. Apa-apaan ini? Saya nggak salah. Seorang perwira polisi maju, membawa surat penangkapan. Saudari Bella, Anda ditahan atas dugaan penipuan, penggelapan dana di perusahaan lama Anda, dan pemalsuan dokumen investasi. Kami sudah mengintai Anda selama seminggu atas laporan dari korban-korban sebelumnya. Ternyata, Julian tidak hanya memblokir akses bisnis Bella, tapi juga diam-diam menyerahkan berkas bukti kejahatan keuangan Bella yang selama ini tertutup rapi ke pihak berwajib. Ini adalah hadiah terakhir dari Julian. Bella diseret keluar klub malam dengan tangan di borgol. Wartawan, yang entah mendapat info dari mana, sudah menunggu di depan. Wajah Bella yang biasanya angkuh kini tertunduk malu, make-up-nya luntur oleh keringat dingin. Mbak Bella, apa benar Anda menipu Raka Pradana juga? Benarkah Anda bangkrut? Pertanyaan wartawan bertubi-tubi. Bella didorong masuk ke mobil polisi. Di balik jeruji besi mobil tahanan, ia melihat ke arah trotoar. Di sana, di layar videotron raksasa gedung seberang, sedang tayang iklan profil perusahaan Baskara Group yang menampilkan wajah Amira yang cantik dan berwibawa. Bella menangis meraung-raung. Ia sadar, ia baru saja kalah telak dari wanita yang dulu ia sebut kampungan. Penjara kini menjadi rumah masa depannya, tempat yang dingin dan sepi, persis seperti hatinya yang tamak. Kabar tentang kondisi Bu Ratna yang semakin kritis akhirnya sampai ke telinga Amira. Bukan karena Raka yang memohon,
Tapi karena asisten pribadi Amira memberikan laporan rutin. Bu Ratna dirawat di RSUD, Bu. Di bangsal kelas 3. Kondisinya koma sejak kemarin, lapor asistennya. Amira terdiam menatap berkas di mejanya. Ada rasa benci, tentu saja. Tapi didikan ayahnya mengajarkan bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan jiwanya sendiri. Siapkan mobil. Kita ke sana, perintah Amira. Di lorong rumah sakit pemerintah yang padat dan bau obat yang menyengat, Raka duduk termenung di kursi tunggu besi. Pakaiannya lusuh, wajahnya tirus tak terawat. Ia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Suara langkah sepatu hak tinggi membuat Raka mendongak. Ia terpana. Amira datang, didampingi Julian dan 2 pengawal. Kehadiran mereka yang begitu bersih dan mahal, sangat kontras dengan lingkungan kumuh rumah sakit itu. Orang-orang di sekitar menyingkir, memberi jalan segan. Raka berdiri kaku. Bibirnya bergetar. Mir, kamu datang? Amira tidak tersenyum. Wajahnya datar namun tidak lagi memancarkan kemarahan berapi-api seperti di sidang. Hanya ketenangan seluas samudera. Bagaimana kondisinya? Tanya Amira singkat. Kritis. Dokter bilang harapan tipis. Alat-alat pendukung hidupnya mahal, aku belum bisa bayar. Suara Raka tercekat malu. Amira menoleh pada asistennya. Tanpa perlu bicara, asistennya langsung menuju bagian administrasi. Semua biaya pengobatan sampai pemakaman, jika memang harus terjadi, sudah aku lunasi, kata Amira. Dan aku juga sudah memindahkan ibumu ke ruang VIP agar dia bisa pergi dengan tenang, bukan di lorong yang bising ini. Raka jatuh berlutut di kaki Amira. Ia menangis terseduh-seduh, memegang ujung celana panjang Amira. Terima kasih, Mir. Terima kasih. Kamu memang malaikat. Maafkan aku. Maafkan Mama. Aku rela jadi pembantumu seumur hidup asal kamu mau terima aku lagi. Amira mundur selangkah, melepaskan pegangan Raka perlahan. Bangun, Raka. Jangan merendahkan dirimu lagi. Raka mendongak, matanya penuh harap. Berarti kamu mau memaafkan kami? Kita bisa rujuk. Amira menggeleng tegas. Tatapannya menusuk namun penuh belas kasih, seperti melihat orang asing yang malang. Aku sudah memaafkan kalian. Sungguh. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Tapi untuk kembali? Tidak, Raka. Gelas yang pecah, kalaupun direkatkan lagi, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Amira menatap Julian yang berdiri setia di sampingnya, lalu kembali menatap Raka. Aku melakukan ini bukan karena aku masih mencintaimu. Aku melakukan ini karena aku manusia, dan ibumu adalah manusia yang sedang sekarat. Ini adalah sedekah terakhirku untuk masa lalu kita. Setelah hari ini, jangan pernah cari aku lagi. Hiduplah dengan baik, Raka. Belajarlah dari kesalahan. Amira berbalik. Langkah kakinya tegas meninggalkan Raka yang masih berlutut. Amira. Panggil Raka lirih, tapi suaranya hilang ditelan keramaian rumah sakit. Ia tahu, kali ini pintu itu benar-benar sudah tertutup, dikunci mati, dan kuncinya telah dibuang ke dasar lautan. 1 tahun kemudian, ballroom hotel bintang 5 milik Baskara Group dipenuhi ribuan tamu undangan. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyala. Malam ini adalah peluncuran buku biografi, sekaligus perayaan keberhasilan Amira membawa perusahaan ke kancah global. Amira berdiri di podium. Ia terlihat memukau dengan gaun emas yang berkilauan. Auranya begitu kuat, namun senyumnya hangat. Di barisan depan, Tuan Baskara duduk sambil menyeka air mata bangga. Di sebelahnya, Julian duduk sambil memangku seorang balita lucu, keponakan Julian. Namun tatapannya tak lepas dari Amira dengan penuh cinta. Mereka sudah bertunangan 3 bulan lalu dan akan segera menikah. Hadirin sekalian, suara Amira menggema jernih. Banyak yang bertanya, apa rahasia kesuksesan saya? Apakah karena saya anak konglomerat? Atau karena saya beruntung? Amira tersenyum, matanya menerawang sejenak. Rahasia saya adalah rasa sakit. Saya pernah dihina. Saya pernah dibilang menjijikkan karena miskin. Saya pernah diusir saat hujan badai. Hening.
Semua tamu mendengarkan dengan hikmat. Tapi dari rasa sakit itu, saya belajar satu hal. Bahwa harga diri wanita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tidak ditentukan oleh siapa suaminya, dan tidak ditentukan oleh berlian yang dipakainya. Harga diri kita ada di sini. Amira menunjuk dadanya, dan di sini, ia menunjuk kepalanya. Kepada masa lalu yang menyakitkan, saya ucapkan terima kasih. Karena kalian, saya menemukan versi terbaik dari diri saya. Dan kepada masa depan. Amira menatap Julian, saya siap menyambutmu dengan tangan terbuka. Tepuk tangan membahana. Julian berdiri, bertepuk tangan paling keras. Di sudut teras luar hotel, jauh dari kemewahan pesta, seorang pria dengan seragam cleaning service sedang menyapu puntung rokok. Itu adalah Raka. Ia mendengar pidato Amira dari pengeras suara yang tembus keluar. Ia berhenti menyapu, bersandar pada pilar. Ia melihat layar besar yang menampilkan wajah bahagia Amira. Raka tersenyum kecut. Ada rasa sakit di dadanya, tapi juga rasa ikhlas yang baru tumbuh. Ibunya sudah meninggal 6 bulan lalu. Rumah warisan habis untuk bayar utang. Kini ia hidup sebatang kara, bekerja apa saja untuk menyambung hidup. Kamu benar, Mir, gumam Raka pelan pada layar itu. Kamu memang wanita tangguh. Dan aku hanyalah batu kerikil yang sempat membuatmu tersandung. Berbahagialah. Raka memungut sapunya, lalu berbalik pergi ke arah pintu belakang, kembali ke kegelapan, membiarkan Amira bersinar di tempat yang seharusnya, di puncak dunia. Di dalam ballroom, Julian naik ke panggung, memeluk Amira. Siap untuk petualangan berikutnya, Nyonya Baskara Syarif, bisik Julian. Amira mengangguk mantap. Selalu siap, Pak pengacara. Mereka bergandengan tangan, melangkah turun dari panggung, disambut sorak-sorai dan masa depan yang cerah. Kisah sang putri yang menyamar telah usai, digantikan oleh legenda sang ratu yang tak terkalahkan.